Halo, selamat pagi saudara. Saya informasi tentang penggerebekan lapak judi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Masih ada informasi lain di antara tentang kepemilikan senjata api di Amerika Serikat dan juga serta kisah orang hilang kasus Buser. Segera kita jalan teaser pagi selengkapnya. Saya Yazid Prima. Informasi pertama kami, saudara, polisi menggerebek lapak judi dan tempat pesta narkoba di pinggir perlintasan kereta api Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. 5 pemain judi dan pecandu narkoba diringkus polisi. Saat tim Reskrim Polsek Sunggal menggerebek lokasi perjudian dan pesta narkoba di pinggiran perlintasan rel kereta api Desa Serbajadi, Deli Serdang Minggu sore, sejumlah penjudi berlarian. Aparat memberikan tembakan peringatan agar mereka tidak kabur. Dari penggerebekan ini, 5 penjudi dan pecandu sabu diringkus. Digerebeknya gubuk yang dijadikan lokasi perjudian dan pesta narkoba setelah aparat Polsek Sunggal mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan gubuk yang kerap dijadikan lokasi perjudian dan pesta narkoba. Tempat ini memang dari informasi masyarakat dan resahnya masyarakat, ya tempat ini merupakan kampung narkoba. Kemudian dari keresahan masyarakat tersebut kita menindaklanjuti. Selain 5 tersangka ditangkap, polisi juga menyita 7 unit mesin judi jackpot dan 2 mesin judi tembak ikan. Kini kelima tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolsek Sunggal. Cukarbianto melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, dendam akibat persaingan kerja. Seorang penjaga gudang membunuh rekan kerjanya saat bertugas. Aksi tersangka terekam CCTV saat menghabisi nyawa korban pada 25 Mei lalu. Rekaman CCTV saat tersangka menghabisi korban Darwin pada 25 Mei lalu di gudang di Kecamatan Sebrombang, Labuhan Batu menjadi awal penangkapan Bulah. Pembunuhan ini diduga dilatar belakangi persoalan dendam. Bulah merasa pekerjaannya sebagai penjaga malam di gudang tempatnya bekerja tersaingi oleh korban. Tersangka pernah mendapati korban mencuri garam, minyak kapal ataupun pencurian udang tangkapan senilai 2 juta rupiah tetapi tidak diproses hukum. Kesal, sejak 6 bulan lalu, Bulah pun merencanakan pembunuhan korban. Bagaimana Pak? Memang pada saat kita mengamankan, pada saat di awal kita melakukan interogasi terhadap orang-orang yang kita curigai untuk diminta keterangan. Ya. Namun kita memang belum mendapatkan barang bukti yang kuat untuk mengerucut kepada orang per orang sebagai tersangka. Dan alhamdulillah atas kegigihan anggota di lapangan kita bisa mendapatkan alat bukti yang kuat sehingga bisa menetapkan Habibullah sebagai tersangka pembunuhan dari korban tersebut. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti, diantaranya senjata tajam yang terbuat dari gunting, serta pakaian yang digunakan tersangka saat membunuh korban. Kini Bulah terancam hukuman seumur hidup. Jadi Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saudara, kampung narkoba yang dijuluki Kampung Kolombia di Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang. Dari 12 yang ditangkap, polisi ditetapkan 6 orang sebagai tersangka. Di tengah isak tangis ibu-ibu dan anak-anak, polisi menangkap 12 orang saat menggerebek kampung narkoba yang dijuluki Kampung Kolombia di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penggerebekan setelah polisi mendapatkan laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran sabu di Kecamatan Biru-Biru. Mendapat laporan warga, tim Sat Narkoba Polresta Deli Serdang langsung melakukan penyelidikan dan menggerebek lokasi Kampung Kolombia. Dari 12 orang yang ditangkap, 6 menjadi tersangka. Salah seorang di antaranya dilimpahkan ke Polresta Deli Serdang karena berupaya menyerang polisi. Yang kita tetapkan tersangka sejauh ini sebanyak 5 orang. 5 orang, 1 orang kita limpahkan ke reskrim karena pada saat
melakukan penindakan. Yang bersangkutan membawa sebilah pisau dan juga terindikasi mencoba memprovokasi untuk melakukan perlawanan. Untuk barang bukti yang kita amankan di lokasi sebanyak 18 paket sabu, untuk total berat sabu kurang lebih 9 gram. Dari tangan ke-6 tersangka, polisi menyita barang bukti 18 paket sabu dengan berat mencapai 9 gram, puluhan plastik klip, alat hisap sabu, serta 1 tas yang dijadikan tempat penyimpanan sabu. Kini kelima tersangka ditahan di sel tahanan Sat Narkoba Polres Deli Serdang. Cuk Arbianto melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi selanjutnya, saudara, 2 perempuan terekam kamera pengawas mencuri telepon genggam milik seorang pegawai kafe di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kedua perempuan ini diduga sudah menjadi spesialis pencurian telepon genggam. Kamera pengawas merekam aksi 2 perempuan saat bekerja sama mencuri telepon genggam di salah satu coffee shop di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Modus kedua pelaku masuk ke kafe seolah ingin memesan minum. Namun saat di dalam kafe, satu pelaku mengambil telepon genggam yang ada di atas meja plastik, satu pelaku lain mengalihkan perhatian 2 wanita pengunjung lain yang ada di belakangnya. Aksi 2 perempuan yang diduga spesialis pencurian HP ini luput dari perhatian sang pegawai karena sedang berada di belakang. Sehingga pelaku dengan leluasa membawa kabur telepon genggam seharga 3,7 juta rupiah. Kita ke mancanegara, saudara. Tingkat kepemilikan senjata api di Amerika Serikat merupakan yang tertinggi di dunia. Bahkan akhir-akhir ini mereka menyukai senjata api serbu. Tentu saja ini memiliki dampak buruk bagi masyarakat Amerika karena marak penembakan massal. Lalu apa yang menjadi alasan masyarakat Amerika Serikat menggemari senjata api? Selengkapnya dilaporkan rekan Alam Burhanan dari Amerika Serikat. Halo pemirsa Buser SCTV, tingkat kepemilikan senjata api di Amerika adalah yang tertinggi di dunia dengan 120 senjata api dari 100 orang penduduk. Dan sekarang yang digemari adalah senjata api serbu semi-otomatis AR-15 yang akhir-akhir ini kerap digunakan dalam kasus penembakan massal. Pecinta senjata api ini harus menyetir selama 45 menit menuju tempat latihan menembak. Landon Burke menggunakan senjata api jenis MP5 dan AR-15 yang beberapa kali dipakai dalam kasus penembakan massal. Mengapa menggemari senjata serbu ini? You have the right as an American citizen, you know, it's your right to own one, and it's cool. I mean, it's just a nice thing to have. Pecinta senjata api sangat menggemari senapan jenis AR. Senjata ini bisa dilepas pasangkan dan lebih akurat karena sentakan yang kecil. Pemilik toko dan arena latihan, Tim Burnett, punya persediaan lebih dari 1.500 senjata api. Janice Pelletier sedang mencari AR-15 untuk penjaga rumah. Pegiat sosial anti senjata api meminta pelarangan senjata-senjata api jenis AR. Sementara di Washington DC, penolakan senjata api diperingati dengan 40.000 karangan bunga, perlambang rata-rata jumlah korban tewas dalam setahun. They shatter in bodies, they take off arms. It's not a simple bullet hole. And there's a reason why these were designed as weapons of war. Second Amendment Undang-Undang Dasar Amerika melindungi hak kepemilikan senjata. Senjata api dimiliki bisa karena hobi menembak atau karena alasan bela diri. I feel very safe where I live, but you just never know, things can happen. Setelah kasus penembakan massal di Indiana dan Colorado dengan senjata api AR, pemerintah sedang meminta pengetatan kepemilikan senjata api. We should also ban assault weapons and high-capacity magazines in this country. Pelarangan senjata api akan mengalami kendala secara politik karena penggemar senjata api masih banyak. Tapi pengetatan aturan kepemilikan senjata api bisa jadi jalan tengah. Di Tennessee, jika pembeli berusia 18 tahun dan lolos cek latar belakang, hari itu juga dia bisa bawa pulang senjata api semi-otomatis. Tapi tidak semua negara bagian menerapkan cek latar belakang bila membeli online atau saat pameran senjata api. 80% orang Amerika mendukung cek latar belakang sebelum memiliki senjata api. We're having people that
come in here, fail the background check because they might have been in a mental institution. We've had them come over here from Woodridge, which is a local place, with the bracelets on, showing that they just got out and want to buy a gun. Instruktur menembak dari kepolisian Los Angeles mengaku mendukung pengetatan pemeriksaan latar belakang pembeli senjata api, tapi dia tidak setuju pelarangan senjata api. Before you make a determination on whether guns are bad or guns are good, you should try it. Because what may not be for you, somebody else may enjoy. Sedikit orang yang yakin Kongres Amerika akan setuju pelarangan senjata serbu otomatis. Tapi dengan kenaikan kasus penembakan massal akhir-akhir ini di Amerika, Kongres mungkin mencari jalan tengah. Demikian edisi Booster kali ini. Saya Alam Burhanan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Informasi selanjutnya, Saudara, Nanis, warga desa Cihaur, Cibobar, Cianjur, Jawa Barat, pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya. Anak pertama Nanis terus mencari hingga melapor ke polisi. Saudara, inilah kisah orang hilang kasus Booster selengkapnya. Kesedihan Tisnawati, warga kampung Sinar Mulia, desa Cihaur, kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat ini terlihat saat menceritakan kehilangan sang ibu yang sangat disayanginya. Pas subuh saya keluar mau nyapuin teras, udah gitu di bawah keset saya nemuin kunci pintu rumahnya mama yang depan. Pas saya periksa, benar mamahnya nggak ada. Nanis pergi tanpa pamit sejak bulan Desember 2019 dengan menyimpan kunci rumah di bawah kain keset di depan rumahnya. Awalnya, Tisnawati tidak percaya sang ibu akan pergi dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ya baik sih. Baik, sayang sama semua. Dulu si mama tinggalnya sama adik saya yang cinta Sophia. Mana-mana dia ikut. Sebelum meninggalkan rumah, ibunya tidak memperlihatkan gelagat aneh. Sehingga dirinya merasa kehilangan ibunya yang biasa memberikan nasihat dan terkadang menjaga anak-anaknya. Bahkan yang masih terngiang nasihat dari ibunya adalah harus menjaga hubungan rumah tangga dengan baik. Supaya ngasih nasihat supaya saya baik-baik sama keluarga, sama suami terutama. Jangan kayak dia, katanya. Gonta-ganti suami beberapa kali, katanya gitu. Terus gak punya apa-apa. Sedih dan kaget Tisnawati ini ketika warga setempat pagi-pagi memberitahu senter menyala dan sendal yang biasa digunakan ibunya untuk ke sungai berada di atas batu tempat mencuci dan mandi warga setempat. Tanya-tanya sama orang dulu, siapa katanya yang punya ini. Pas itu nanyainnya ke saya kenal, itu punya mama saya. Tisnawati semakin bingung dengan tanda-tanda yang ditinggalkan ibunya. Mulai dari kunci rumah yang disimpan di bawah kain keset, hingga senter dan sendal di atas batu sungai tempat mencuci dan mandi warga setempat. Terus kita cari, sampai dicari ke sana ke Cijeblog, ke rumah yang dulu, ditanya-tanya kali aja main ke situ. Pas ada yang dari Cijeblog tuh di Jamilah yang tukang jualan goreng-gorengan itu yang suka
tenteng gitu. Tenteng ya. Iya. Katanya ada ke sana pas pagi hari Jumat waktu hari perginya mamah itu. Tinggalin di sini, rumah sini ya. Iya. Bersama suaminya, Ukan Kusnadi, perempuan berusia 47 tahun ini kembali mendatangi Polsek Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Ini dari pihak Polsek Cibeber juga, ini informasi ini udah disebarin. Tisnawati berharap ibunya bisa secepatnya pulang dan bisa ditemukan keberadaannya. Kalau ada yang menemukan mama saya, tolong diantar ke alamat Kampung Sinar Mulia, Desa Cihawur, Kecamatan Cibeber. Pasangan suami istri di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ditangkap polisi gara-gara menggunakan surat antigen palsu sejak Maret tahun lalu. Selengkapnya dalam Buser 6 sesaat lagi.